Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayantianti dengan NIM 2203020075. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang literasi digital. Yang pertama, kita akan membahas apa itu literasi digital. Sebagian besar dari kita mungkin sudah tidak asing dengan kata literasi digital. Secara umum, literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan memakai segala informasi yang bisa diakses melalui komputer, misalnya di internet, media digital, alat komunikasi, dan semacamnya. Lalu, kita akan membahas pengertian literasi digital menurut para ahli. Yang pertama, menurut David Bowden, literasi digital adalah literasi yang berakar pada literasi komputer dan literasi informasi. Selanjutnya, menurut Devri Suherdi, literasi digital adalah pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital. Lalu, kita akan membahas elemen dari literasi digital. Berhubungan dengan kemampuan kita dalam mengelola, menemukan, menerjemahkan, hingga memberikan sebuah informasi. Selanjutnya ada digital scholarship, merupakan elemen penting karena kita bisa mengikuti pembelajaran akademik dan aktif mengikuti praktik pembelajaran. Ada learning skill, kita bisa memanfaatkan proses belajar dan mengajar secara formal maupun informal terkait teknologi. Lalu ada ICT literasi, berhubungan dengan pikiran kreatif, kritis dan inovatif terkait teknologi. Jadi kita bisa mengadopsi dan memakai perangkat digital. Selanjutnya ada komunikasi and collaboration. Partisipasi seseorang pada kelompok jaringan, pembelajaran serta penelitian. Selanjutnya ada media literasi. Media literasi merupakan kemampuan untuk membaca dan berpikir kreatif. Selanjutnya ada karir dan identity. Ini sangat dibutuhkan untuk mengelola identitas online. Pada bagian ini, kita akan membahas manfaat dan tantangan literasi digital. Pertama, kita akan membahas manfaat dari literasi digital. Begitu banyak manfaat yang bisa kita rasakan dari literasi digital. Yang pertama adalah lebih mudah bagi kita untuk menambahkan kreativitas baru, meningkatkan kemampuan kita untuk berpikir lebih kritis dalam memahami informasi, menghemat pemakaian kertas karena beralih ke digital, mendapatkan informasi terkini lebih cepat, bisa belajar bahasa dan menulis dengan lebih efisien. Kita juga bisa memutuskan pilihan dengan lebih cepat dan tepat, menghemat anggaran biaya, belanja, dan keuangan lewat berbagai diskon online. Referensi dan sumber belajar yang lebih luas yang bisa kita dapatkan di jagat maya. Kita juga bisa memperluas jaringan pertemanan dari seluruh dunia. Selanjutnya kita akan membahas tantangan dari literasi digital. Salah satu tantangannya adalah arus informasi yang banyak sehingga rentan kebingungan, lupa dan termakan informasi yang menyesatkan. Masih banyak konten negatif di internet seperti pornografi, kekerasan isu sara, dan masih banyak hal lainnya. Lalu ada prinsip dasar literasi digital. Yang pertama ada pemahaman. Pemahaman adalah kemampuan memahami informasi yang ada di media baik secara eksplisit maupun implisit. Selanjutnya saling ketergantungan. Media yang saling bergantung, berhubungan dan melengkapi antara satu sama lain. Bagian selanjutnya dari prinsip dasar literasi digital adalah faktor sosial. Saling berbagi informasi atau pesan ke masyarakat. Selanjutnya ada kurasi, kemampuan untuk memahami, mengakses, dan menyimpan informasi, termasuk juga kemampuan bekerja sama untuk mengumpulkan, mencari, dan mengorganisasikan informasi berharga.
Selanjutnya, kita akan membahas contoh literasi digital di Indonesia. Yang pertama adalah literasi digital di rumah. Salah satu contoh yang dapat kita lakukan dari literasi digital adalah menjalankan internet menggunakan browser di perangkat kita, mendengarkan musik dari berbagai platform streaming resmi, memasak dengan mengikuti resep yang ada di internet. Selanjutnya, contoh literasi digital di lingkungan sekolah ataupun kampus. Berkomunikasi dengan teman atau guru maupun dosen menggunakan aplikasi, pertukaran pesan, mengirim tugas melalui email, pembelajaran secara online melalui aplikasi atau website, mencari bahan ajar dan sumber yang resmi, dan terpercaya di dunia maya. Lalu kita akan membahas mengenai studi kasus. Studi kasusnya adalah literasi digital dalam memanfaatkan media sosial, studi kasus pada asisten rumah tangga usia remaja. Di era digital saat ini, interaksi antar manusia dapat dilakukan secara terbuka melalui komunikasi yang dialogis dan partisipatif. Relasi yang ada, tidak semuanya individu memiliki pemahaman dan kehati-hatian dalam berinteraksi di dunia maya. Ketidakpahaman tersebut dapat dikategorikan sebagai ketidaktahuan secara digital dalam pemanfaatan media sosial. Kasus pada asisten rumah tangga usia remaja yang menjadi korban penipuan di media sosial dikarenakan rendahnya pemahaman dan sikap ketidakhati-hatian di dunia maya. Seiring dengan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi, literasi digital di Indonesia perlu ditingkatkan. Dengan begitu, masyarakat bisa meningkatkan kemampuan kognitifnya sehingga keterampilan yang dimiliki tidak hanya sebatas mengoperasikan sebuah KW saja. Namun, masih ada pekerjaan rumah untuk mendorong daya saing digital dan menyiapkan masyarakat dalam menghadapi transformasi digital. Sekian penjelasan dari saya tutup dengan mengaturkan para Santi. Om Santi 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 Om.